Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Seluruh mas santri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita semua masih senantiasa diberi kenikmatan sehat, juga kenikmatan iman, serta kenikmatan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, melaksanakan tugas-tugas kita, melaksanakan aktivitas keseharian kita dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan, senantiasa mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Sholawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, contoh terbaik buat kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya fi yaumi hada ila yaumil qiyamah. Seluruh mas santri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pekan lalu kita telah mengkaji tentang perempuan yang layak dan seharusnya untuk dinikahi. Juga kita telah melakukan pengkajian tentang perempuan yang semestinya harus kita hindari untuk dinikahi. Ciri-ciri perempuan yang perlu kita hindari untuk tidak dinikahi. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita lanjutkan kajian kita, kitab Qurratul Uyun, tentang keutamaan ataupun fadilah melakukan pernikahan itu. Ada banyak sekali fadilah ataupun keutamaan dalam melaksanakan pernikahan itu. Baik seluruh mas santri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, langsung saja kita bacakan, kita kaji kitab Qurratul Uyun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Mu'ad bin Jabal. Lan wis dawuh sapa sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Salatul mutazawwiji afdalu min arba'ina sholatan min ghairihi. Utawi sholate wong sing wis nikah, sholatnya orang yang sudah menikah itu lebih utama min arba'ina sholatan, daripada 40 kali sholat. Jadi sholatnya sekali orang yang sudah menikah itu lebih utama daripada sholatnya 40 kali orang yang tidak menikah min ghairihi. Wa qala Abdullah bin Abbas. Bahkan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma juga berkata, tazawwaju fa inna yauman ma'al tazawwuji. Menikahlah kalian semua, nikah sliramu kabeh, fa inna yauman, krana sak temene sedina ae, di dalam kondisi menikah, ma'at tazawwuji, sartane pasangane. Jadi krana sak temene sedina wae bagi orang yang menikah,
iku khairun min ibadati alfi amin. Luwih bagus, luwih apik ditimbang 1000 tahun ngibadahi wong sing ora nikah. Inilah keutamaan yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Betapa besarnya hikmah, keutamaan dari pernikahan itu. Bahkan dikatakan sehari saja menikah itu ibadahnya lebih baik daripada 1000 tahun orang yang tidak menikah. Wa qala lan wis dawuh sapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu lil uzab maring wong-wong kang ora padha nikah. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas berkata kepada orang-orang yang tidak melakukan pernikahan, orang-orang yang tidak menikah atau membujang. Apa kata Abdullah bin Abbas? Tazawwaju fa inna khaira hadhil ummah aktsaruhan nisa. Nikah seliramu kabeh. Fa inna khaira hadhil ummah. Karena sak temene sak bagus-baguse umat. Sak bagus-baguse umat Nabi Muhammad adalah aktsaruhan nisa. Wong sing akeh perempuannya, akeh wadone. Ini bisa dimaknai bahwa menikahlah kamu dan dalam batas yang maksimal. Fa inna khairu hadhil ummah aktsaruhan nisaa. Juga bisa dimaknai bahwa karena pada zaman ini jumlah perempuan ini jauh lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Oleh karenanya sahabat Abdullah bin Abbas menegaskan kepada para pembujang untuk segera melaksanakan pernikahan. Wa qala Abdullah bin Mas'ud lan wis dawuh sapa Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud juga berkata, wa kana mat'una. Sementara Abdullah bin Mas'ud ini memiliki penyakit tipes. Jadi beliau dalam kondisi sakit tipes. Entah demikian, dia berkata, "Zawwijuni fa inni akrahu an alqallaha aziban." Nikahkanlah saya, kata Abdullah bin Mas'ud. Meskipun kondisi saya sedang sakit, tetapi nikahkanlah saya. Karena saya tidak suka, saya tidak senang di saat saya menghadap Allah Ta'ala dalam posisi membujang. Jadi apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud ini merupakan dorongan, merupakan anjuran kepada para pembujang untuk segera melakukan pernikahan. Beliau buktikan bahwa beliau dalam kondisi sakit sekalipun tetap melaksanakan pernikahan itu, meminta untuk dinikahkan. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri, dan juga telah berkata Sufyan Ats-Tsauri li rajulin, kepada seseorang,
hal tazawwajta, hai pemuda, sudahkah kamu melaksanakan pernikahan? Qala la. Kemudian pemuda tadi menjawab, la, saya belum menikah. Qala, kemudian Sufyan ats-Tsauri berkata, ma nadri ma anta fihi minal afiyah, ma nadri ma anta fihi minal afiyah. Saya tidak tahu, saya tidak mengerti apakah kamu dalam hal ini termasuk orang yang sehat, termasuk orang yang selamat atau tidak, karena kamu tidak melakukan pernikahan. Artinya kondisi itu dicela oleh Sufyan ats-Tsauri di saat melihat ada seorang pemuda yang belum melaksanakan pernikahan atau belum menikah. Waruya anna ba'dhat ta'abbudin kana yuhsinu al-qiyam ala zaujatihi illa an mata. Bahkan diriwayatkan, ini ada sebuah riwayat, ada sebuah sejarah, cerita tentang seseorang, fa'uriya alaihi at-tazwid, ruya ana ba'du ta'abbud, orang yang suka beribadah, karena yuhsinu qiyam ama zaujati, dan ibadahnya itu beliau senantiasa berdua dalam melaksanakan ibadah, selalu berdua dengan istrinya, ila ammata, sampai kemudian istri dari orang laki-laki yang ahli ibadah itu meninggal dunia. Fa'urda alaihi at-tazwij, kemudian laki-laki yang ditinggal oleh istrinya tadi ditawari untuk menikah lagi. Famtana'a, tetapi laki-laki itu menolaknya untuk melakukan pernikahan. Wa qala al-wahdatu arwahu liqalbi, dia katakan sendirian ini arwahu lil qalbi, bisa lebih menenteramkan, menenangkan hati saya. Kata pemuda itu, kata orang yang ditinggal mati oleh istrinya itu. Wa ajma'u lihammi, dan juga lebih membulatkan tekad saya untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Istri saya sudah meninggal, maka hati saya akan lebih merasa tentram. Tekad saya akan semakin bulat untuk senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini jawaban dari suami yang ditinggal mati oleh istrinya tadi. Qala, kemudian dikatakan, fara'aitu fil manam, saya telah melihat di dalam tidur saya telah bermimpi. Kemudian orang ini jadi ahli ibadah, orang yang ahli ibadah dan ditinggal oleh istrinya. Kemudian ditawari untuk menikah lagi itu. Dia tidak mau. Bahkan dia memilih sendirian agar hatinya tenang dan tekadnya bulat untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala tanpa pendamping. Kemudian orang itu bermimpi, faraitu fil manam ba'da jum'atin min wafatiha ka'anna abbabas sama'i futihat wa ka'anna rijalan yanzilun.
seminggu setelah ditinggal oleh istrinya. Seminggu setelah ditinggal oleh istrinya. Dulu ketika masih bersama dengan istrinya, amal ibadahnya ini selalu dan selalu segera dibawa oleh malaikat, segera diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadahnya itu. Tetapi begitu setelah ditinggal oleh istrinya dalam keadaan sendirian, maka wasiruna fil hawa, rijalan yang ziluna wasiruna fil hawa yatba'u ba'dhum ba'dhan fakullama nazala wahidan nazala ilayya wa qala liman wara'ahu hada wa al-mas'um. Jadi setelah ditinggal oleh istrinya ini, kemudian sang abid, sang ahli ibadah ini, yang ibadah sendirian ini kemudian bermimpi didatangi oleh malaikat yang turun dari langit, didatangi oleh malaikat berombong-rombongan, beberapa malaikat. Begitu sampai di depan orang ini, malaikat berkata kepada malaikat yang ada di belakangnya, coba lihat, ini adalah orang yang tercela, kata malaikat itu. Malaikat pertama. Kemudian malaikat pertama itu kemudian pergi, ganti yang kedua. Yang kedua mengatakan kepada malaikat yang ketiga, lihatlah, inilah orang yang tercela. Kemudian malaikat kedua pergi lagi, kemudian malaikat ketiga bilang kepada temannya, malaikat yang keempat, lihatlah, inilah orang yang tercela itu. Terus begitu, malaikat itu secara berantai mengatakan bahwa ada seorang yang tercela di dalam di hadapan mereka. Fayaqulu al-akhar na'am wa yaqulu ats-tsalits kadzalika wa yaqulu ar-rabi' na'am. Fakhiftu. Lalu seorang laki-laki abid tadi itu yang ditinggal oleh istrinya dan tidak mau menikah lagi, dia merasa takut, mau an as'alahum, untuk menanyakan sesungguhnya siapa sih orang yang tercela itu, karena selama ini saya selalu ibadah. Dulu di saat masih ada istri saya, maka saya ibadahnya bersama istri saya. Tetapi sekarang di saat istri saya sudah meninggal, maka saya membulatkan tekad untuk tidak menikah lagi, membulatkan tekad untuk terus beribadah, untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terus sampai kepada malaikat yang terakhir, sampai kepada pemuda yang terakhir, dan ini masih kecil. Min dalika ila anna marrabi akhirum wa kana ghulaman, masih bocah, kondisinya masih masih kecil. Maka sang abid ini, orang yang suka beribadah ini, memberanikan diri untuk bertanya kepada malaikat yang turun itu. Kemudian ditanya, ya hada minal mas'um alladhi ilaihi yumi'un. Faqala anta. Seorang abid tadi bertanya kepada malaikat yang terakhir yang masih terlihat muda itu, wahai pemuda, begitu, wahai pemuda, apakah yang dimaksud dengan orang tercela itu saya, yang digambarkan oleh para malaikat, para pendahulu kamu yang tadi sudah pergi itu? Apakah yang dimaksud orang tercela itu saya? Kata abid itu tadi. Qala kunna narfa'u amalaka fi amalil mujahidin. Fakultu walimadalik. Kemudian
Laki-laki itu berkata, ya kamu itu orang yang tercela. Fakultu walimadali. Kemudian laki yang abid itu tadi, ahli ibadah itu bertanya, mengapa demikian? Bukankah saya ahli ibadah? Bukankah saya selalu beribadah kepada Allah? Kenapa saya dikatakan sebagai orang yang tercela? Kemudian malaikat yang terakhir tadi, yang paling muda tadi itu berkata, kunna narfa'u amalaka fi amalil mujahidin fi sabilillah. Kita semua, para malaikat, narfa'u amalaka, yang selalu mengangkat amal kamu, amal ibadah kamu, kebaikan kamu, fi amalil mujahidin, sebagaimana amaliyahnya orang-orang yang jihad di jalan Allah, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, fi sabilillah. Wa mundu jum'atin umirna an nadhu'a amalaka ma'a al-khalifin. Tetapi semenjak seminggu yang lalu, selepas istri kamu meninggal, maka amalan kamu itu masih ditangguhkan, tidak segera kami angkat, sebagaimana amaliyahnya orang-orang yang tertinggal di belakang. Jadi amal kamu mulai minggu kemarin, mulai pekan kemarin, ini tidak kami angkat, kami tangguhkan untuk mengangkatnya. Ma'a al-khalifin fama tadri ma'ahdasta. Apakah kamu menyadari itu? Apakah kamu tahu sebabnya? Mengapa kami menangguhkan amal ibadah kamu, kita lanjutkan ke atas. Faqala li ahwanihi, alasan kenapa amaliyahmu masih kita tangguhkan tidak lain adalah karena engkau sekarang dalam posisi sendirian, dalam posisi tidak menikah. Maka kemudian si abid tadi itu, faqala li ihwanihi, berkata kepada saudara-saudaranya, jika demikian maka nikahkanlah saya ingin menikah. Zawwijuni falam yakun yufariquhu yaujat tani au salasun. Sejak saat itu maka orang tadi, abid tadi itu, melaksanakan pernikahan. Bahkan dia selalu didampingi oleh 2 atau 3 istri selama hidupnya. Seluruh mas santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah salah satu keistimewaan, keutamaan dalam menjalankan pernikahan. Oleh karenanya, kepada seluruh mas santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menikahlah jika kalian sudah siap dengan syarat-syarat yang ada di dalam pernikahan itu sendiri. Sebagaimana hukum dari pernikahan yang beragam sesuai dengan keadaan, kondisi kalian semua. Bisa jadi saudara sudah dihukumi wajib, tetapi bisa jadi saudara dihukumi masih sunat. Bisa jadi saudara dihukumi makruh, tetapi bisa jadi saudara juga dihukumi haram untuk melakukan pernikahan. Tetapi saya yakin bahwa kondisi saudara saat ini, seluruh mas santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah 2 pilihan. Yang pertama, sudah wajib melaksanakan pernikahan, dan yang kedua, sunat untuk melaksanakan pernikahan. Oleh karenanya, tidak ada alasan bagi saudara untuk menghindari
pernikahan ini. Karena dengan pernikahan, separuh dari agama saudara itu artinya sudah terpenuhi. Apalagi keutamaan-keutamaan yang telah saya bacakan dari kitab Qurratul Uyun ini. Perintah-perintah, ajakan-ajakan, keutamaan-keutamaan yang disampaikan oleh para sahabat Nabi, para arifin, para mujahidin, para mujtahidin, dan sebagainya. Oleh karenanya, seluruh mas santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengajak kepada saudara untuk segera laksanakan perintah menikah ini, agar saudara tidak merasa kesepian, sekaligus punya teman untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Seluruh mas santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan perintah-perintahnya sekaligus menjauhi larangan-larangannya, dan kita bisa istiqomah di dalam menjalani ketaatan, menjalani ketakwaan, menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, tetap jaga sehat, jaga semangat, jaga kekompakan, agar kita tetap bisa istiqomah di dalam menjalankan tugas-tugas kita. Ingat, jaga jarak, ingat, gunakan masker, ingat, seringkali membasuh, mencuci tangan kita. Hindari juga untuk sementara kerumunan yang ada. Lebih banyak di rumah daripada harus keluar rumah. Dengan demikian, insya Allah kita akan terus bisa terjaga kesehatan kita dan bisa dihindarkan dari mara bahaya dari pandemi COVID-19 ini, insya Allah. Baik, mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.